Genap 5 menit ya. Kalau mau lanjut bentar ya, sambil aku siapin satu games nih. Iya, tunggu sebentar untuk 2 menit lagi nggak apa-apa ya. Bentar ya. Games apa tuh? Bukan games sih, lebih ke tebak-tebakan aja. Halo, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya di kelas Bahasa Inggris masih ya. Tes Bahasa Inggris. Semoga yang hadir hari ini nilainya lulus ambang batas ya. Ya, amin. Semoga. Oke, guys. Amin paling serius ini mah ya. Oke. Ya, apakah kalian sudah bersemangat kembali? Semoga udah ya. Sambil aku share screen untuk sesi kita yang kedua gitu. Kayaknya kita kemarin kalian udah bahas sampai mana sih mengenai structure? Boleh silakan di komen aja gitu ya. Sambil aku share untuk tampilan dari materi kita di sesi kedua. Sampai puyeng, udah sampai mana sampai puyeng. Wow, jawaban yang sangat menginspirasi. Bisa nih jadi ide. Sampai mana sampai puyeng. Sampai mana sampai bisa lah ya pokoknya ya. Kita bahas sampai mana sampai bisa. Karena yang mencari yang tidak pasti itu sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Maka di grammar kali ini kita juga mencari. Mencari apa? Mencari kesalahan. Kalau structure itu mencari kebenaran, maka error recognition kita mencari kesalahan gitu ya. Oke. Silakan guys, ini karena kita mulai lagi dari awal, bakalan aku kasih clue. Kalian pernah ketemu kan kalau misalnya nih ada vocab ya, vocabulary. Satu hari itu apa sih bahasa Inggrisnya? Coba, satu hari namanya apa? Iya, tadi. Kalau satu minggu namanya apa? Iya, a week ya, a week. Kalau satu bulan namanya apa nih? Satu bulan. Iya, pinter sekali ya. Nah, kalau nih satu bulan dibagi dua, berarti setengah bulan. Namanya apa? Coba, half a month.
Iya bener sih, nggak salah ya, half month. Tapi ada yang lain nih, ada semester. Iya bener ya tadi, ada yang jawab. Betul. Iya, 2 weeks. 2 weeks itu bahasa lainnya apa? Fort. Fort apa nih Kak? Fortnite. Bener nggak Fortnite tulisannya gini? Iya, judul lagu si Taylor Swift yang baru itu. Fortnite. Coba bentar aku cek lagi. Ntar salah lagi nih. Fortnite. Iya, benar ya. Fortnite itu artinya setengah bulan atau 2 minggu. 2 weeks gitu guys. 2 minggu. Jangan lupa pakai S di sini ya. Jadi dia beda sendiri. Dia istimewa. Oke. Oke, jadi udah ya. Vokatif. Vokatif beda lagi tuh. Setengah hati. Half heart. Setengah hati nggak bisa hidup berarti ya. Oke. Boleh, boleh. Kak Franz. Oke, lanjut ya. Jadi ini sekedar intermezzo aja, guys, biar nggak serius-serius banget ya. Walaupun dari tadi sebenarnya kita nggak belum masuk ke babak yang serius. Minggu kemarin kalian udah membahas apa sih mengenai structure atau error recognition atau grammar udah sejauh mana nih? Kalau sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Wait, bentar. Ini komennya rada cepet bentar. Subjek, predik. Oh ya, subjek verb, conjunction, subjek verb. Oh iya, kalau misalnya conjunction yang di tengah-tengah gitu ya. Oke. Okay. Reading mulu. Enggak, kali ini enggak reading lagi. Kita udah end. Kita enggak berteman lagi sama reading sekarang ya. Kita masuk ke bagian grammar. Oke, subject, verb, conjunction, subject, verb. Oke, ya koordinatif conjunction ya berarti kalau yang di tengah-tengah. Coba guys, kalau misalnya because ya, because, bentar, iya, kata-kata because ini artinya apa? Karena ya, karena. Because ini artinya karena. Nah, jadi kalau misalnya nih, sangat cepat ya ini. Iya, itulah ya, Fortnite. Itulah gunanya kita saling sharing-sharing ya, biar tahu. Because ini karena ya guys, karena. Nah, jadi kalau misalnya temannya because, ada apa lagi? Ada frasal yang disebut dengan because of. Terus bedanya apa ini, Kak? Bedanya apa? Coba. 420 itu nama band ya. Oke, lanjutkan. Iya, dulu tuh bisa. Nah, iya itu ya maksudnya. Kalau misalnya ini, because ini sama-sama artinya juga karena. Tetapi yang satu ini ditambahin dengan cause. Iya, yang ini ditambahin dengan noun atau iya, kata benda gitu ya. Dalam kurung kata benda. Oke. Sip. Iya, kalau because itu clause itu terdiri atas apa? Iya, subject plus verb atau verba. Sedangkan noun dia bisa pakai kata benda, jadi because of you. Nah, benar kalau penggunaannya because of you. Jadi kalau yang ini contohnya menjadi because you are too good to be true. Iya. Nah, sedangkan yang ini because of you. Iya, dia udah sepaket gitu ya.
Karena apa? Karena kamu. Karena kamu. Jadinya ini noun, ini clause. Oke. Jadi udah jelas ya bedanya apa. Nah, ini 5, 2, 1. Sip. Nah, terus guys, untuk yang selanjutnya nih, ada beberapa. Kita bakalan ngebahas beberapa verb yang bisa pakai to dan juga bisa pakai ing gitu. To sama ing. Toing. To dan juga ing. Kalau yang ini dia namanya apa Kak? Ini namanya to infinitive. Ya. Beberapa mungkin udah ada yang familiar ya. Yang ini namanya apa? Gerund. Ya. Masing-masing dia bisa dipakai jadi apa? Letaknya bisa jadi di subjek atau sebagai apa guys? Sebagai complement. Nah, untuk gerund dan juga infinitif, bedanya apa sih? Nah, bedanya kalau misalnya nih, beberapa hobi kayak for speaking, for kegiatan dancing, iya pakainya for. Tetapi ada juga nih beberapa yang pakai to. Contohnya to ask sama to deserve. Untuk apa aja Kak? Contohnya, iya itu banyak banget contohnya. Bedanya yang bisa kita cari, ya lebih mudahnya itu dihafalkan sedikit demi sedikit gitu ya guys ya. Dihafalkan dan dibedain. Nah, contoh juga kalau misalnya untuk gerund, iya kita bisa pakai di depan. Jadinya nggak pakai for lagi. For-nya dihilangin, jadinya speaking aja. Speak ini infinitive verb, ya, ditambahin ing, ya, speaking is my favorite subject. Oh, nggak usah speaking lah, kita ganti jadi reading aja. Pokoknya kebanyakan kalau misalnya kegiatan yang berhubungan dengan hobi dan lain-lain, ya, bisa pakainya ing. Reading is my favorite subject. Contohnya gini ya, pakainya ini gerund. Oke, gitu ya guys ya. Nah, terus kalau misalnya nih gerund ini tadi, dia bisa jadi objek. Gerund ini, selain dia kegiatan atau hobi, dia juga bisa menjadi apa? Bisa jadi objek. Ya, bisa jadi objek. Contohnya apa? Contohnya, I am good. I am good apa? Saya bagus di mana? At singing misalnya gitu. Saya bagus dalam bernyanyi atau menari. Sementara to infinitive enggak. Tapi dia bisa sama-sama jadi apa? Jadi subjek. Subjek gitu ya. Dia bisa sama-sama menjadi subjek. Fungsinya keduanya begitu gitu ya guys ya. Itu untuk apa-apa saja yang to dan apa-apa saja yang ing itu ada beberapa memang vocab beberapa kata verba atau kata kerjanya yang menggunakan to infinitive dan juga menggunakan gerund. Gitu. Oke. Jadi marilah kita lihat langsung aja untuk soalnya. Ini kayaknya soal error recognition yang pertama itu dia nggak bakalan berurutan.
mengenai materinya, tapi ini aku share aja untuk kalian sebagai tambahan-tambahan aja gitu ya. Tambahan ilmu. Contohnya kata-kata apa aja yang perlu yang pakai to infinitive, contohnya want, to need, to like, to love. Loving bisa di awal tapi ya. Loving you was read, contohnya gitu. To hate you bisa. To plan, to decide, to deserve bisa juga. To agree. Nah, bukan for agreeing ya, tapi to agree. Ingat, kalau misalnya setuju, enggak setuju, pakainya ini. Sama juga dengan membantu, to help. Iya, helping you bisa kalau jadi subjek gitu ya. Ingat, kalau misalnya dia fungsinya sebagai objek, jangan kalian gunakan yang to infinitive gitu ya. Oke, kita lihat soal yang pertama ini. Ini berhubungan dengan, karena ini udah berhubungan dengan to infinitive, maka setelahnya kita akan membahas mengenai beberapa tenses. Sedikit aja mengenai tenses. Oke. Tunggu sebentar sampai aku drop pollingnya ya, guys ya. Oh, atau misalnya mau diulang lagi untuk yang atasnya. Kalau misalnya ada yang mau diulang, silakan. Katakan, repeat again, Kak. Tapi kalau misalnya mau next, boleh kita lanjut ke soal dulu ya. Sambil entar ngebahas yang lain. Oh, repeat again. Oke. Tadi kita udah ngebahas mengenai ngulang sedikit tentang yang SV coordinative conjunction dengan yang SV lagi ya. Contohnya tuh kayak misalnya because ya. Kalian bisa pakai klausa setelahnya ya. Because di tengah-tengah pakai klausa SV bisa. Because of karena plus noun. Jadi kalau misalnya kata benda, ya dia bisa pakainya because of. Contohnya because of him, because of you, dan lain sebagainya. Terus ada yang materi namanya ini to infinitive dan juga gerund. Ini judul besarnya ya. Judul besarnya. Kalau misalnya kalian mau nyari to infinitive dan juga gerund. Nah, materinya ini nih. To infinitive dan juga gerund. Oke. Okay. To infinitive dan beyond. Itu beda lagi ya. Oke, jadi untuk to infinitive dan gerund, ya bedanya apa? Bedanya itu ada beberapa verb yang diikuti oleh gerund dan juga beberapa verb yang bisa diikuti dengan infinitive. Contohnya, ingat kalau misalnya gerund itu dia ditambahin ing di ujungnya. Gitu. Contoh nih, contohnya tadi kalau misalnya ini kepenuhan ya, bentar. Gimana lagi aku bisa membuatnya? Oh, di atas kayaknya bisa. Oke. Ini kita hapus ya. Fortnite tadi udah jelas ya kenapa jadi Fortnite. Ada yang nge-spill nih, Fortnite. Fortnite. Oke, contohnya nih. Enjoying. Nah, enjoy. Enjoy ini kan merupakan verb. Nah, jadinya enjoying. Tuh. Terus, misalnya contoh lainnya gimana sih Kak? Contoh lainnya. Ada juga yang bisa dua-duanya, kayak liking. Atau dia bisa jadi to like. Nah, kalau berfungsi sebagai subjek, kalian bisa pilih antara yang ini atau antara yang ini. Untuk listnya apa aja, verbnya bisa kalian googling ya. Ntar itu banyak sekali. Kalau misalnya mau dihafalin ya udah sok, nggak apa-apa. Boleh hafal, karena ini pasti bakalan bermanfaat. Tapi kalau misalnya nih, seandainya sulit banget kalian hafalin yang umum-umum aja, kayak as, terus kayak misalnya enjoy, allow, advise, admit, itu kan umum gitu ya dipakainya. Nah, beda antara keduanya tadi, ya ini gitu guys. Bedanya tadi ini yang kedua tadi. Kalau misalnya dia pakai di depan, jadinya fungsinya sebagai gerund. Ya, reading is my favorite subject. Tetapi kalau di tengah-tengah, ya jadinya objek kan. Karena udah ada M di sini berfungsi sebagai verb
Dan juga ini ada lagi. Nah, jadi ini fungsinya bukan lagi sebagai verb, tapi sebagai complement atau pelengkap. Dia fungsinya pelengkap aja. Melengkapi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini list verb apa aja yang di follow atau diikuti oleh gerund dan juga infinitive. Kalian bisa searching, ntar itu bakalan banyak banget gitu ya. Kalau misalnya kita bahas satu persatu, nggak cukup ini 1 jam kita ya. Oke. Boleh aku jelaskan untuk soal nomor 1 ya, karena ini masih ada hubungannya juga, tapi hubungannya sama si tenses gitu guys, berhubungan dengan tenses. Apakah boleh kita next? Boleh ya. Oke, 1 menit dari sekarang sebelum tugas bang. Dari mana nih abang-abangan ini? Bentar. 3, 2, 1. Gerund biasanya diikuti oleh apa? Verb ing. Gerund ing. Verb-verbnya apa aja? Ya, kalian bisa pilih nih. Bisa pilih di antara beberapa yang memang khusus untuk gerund. Contohnya tadi kayak enjoy gitu ya, kayak perasaan. Kayak singing, dancing, dan bla bla bla, itu biasanya selalu pakainya gerund. For, gitu. For dan juga gerund. Ini soal tentang apa? Nah, kalau yang ini soalnya tentang tenses gitu. Kalian lihat konteksnya. Pas menjawab soal, harus selalu perhatikan apa? Perhatikan konteksnya. Konteksnya dalam bidang apa? Cari yang menurut kamu error. Benar, guys. Cari yang menurut kamu error. Cari yang salah. Kalau bentuk seperti ini, cari yang salah. Jangan cari yang benar. Ingat ya, namanya juga error. Error recognition. Memahami, mencari yang salah, yang error. Yang nggak benar. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benar, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan. Gitu ya. Tapi kalau pas udah tes TBI, pasti kebenaran kita ingin semua benar. Gitu ya. Oke, aku bagikan dulu hasilnya. Sip, jawabannya yang mana ya? Oh, jangan lupa ini ada titik. Oke. Nah, ini ya konteksnya apa nih Kak? Ini konteksnya makna. Maknanya dari mana? Ya, kita lihat. Artinya dulu. Lihat artinya. Ini kan vocabnya dasar juga ya. Lumayan ya. Lumayan mudah nih Kak. Children, anak-anak. Loss, kehilangan. Freedom, apa? Kebebasan. Kebebasan siapa? Mereka. Berarti otomatis si B ini benar. Ya, berarti bukan B jawabannya. If they have too many. Iya, kita pakai many. Kenapa kita pakai? Jangan dibulatin dulu ya kapannya. Oke. Kenapa kita pakainya too many? Karena dia kalimat apa guys? Kalimat positif. Oke. Ingat ya. Iya, benar. Kalimatnya positif. Dan juga bisa apa? Bisa dihitung. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan nggak terlihat emang. Tapi ada job desk-nya masing-masing gitu. Berarti bisa dihitung. Tanggung jawab kamu apa sebagai seorang karyawan? Ya, mengerjakan job desk-nya masing-masing gitu ya. Baru bisa dikatakan punya tanggung jawab. Ya, di akhlak tuh. Makanya bisa dihitung pakai many. Berarti udah cocok. Ada IS di sini. Oke, ini udah cocok juga. Udah benar. Berarti kok yang A Kak yang salah? Ya, coba. Iya. Kenapa yang A salah? Karena dia ini konteksnya gitu ya. Konteks. Ya, konteksnya apa? Konteksnya ini pas. Kan lose pakai T. Aslinya apa? Lose. Iya. Hilang kebebasan mereka. Makanya kita pakainya yang lose. Harusnya pakainya yang lost, bukan yang lost. Karena ini di masa lalu. Sementara kewajiban itu ada
di masa sekarang dan akan terus berlalu gitu ya. Akan terus berlalu. Akan terus berlalu. Iya. Kenapa pakainya IS, Kak? Nggak pakai pakai Y. Kenapa responsibilities nggak pakai responsibility aja? Iya, karena ada banyak di sini kan. Lebih dari satu. Tanggung jawab. Dibebankan banyak sekali tanggung jawab atau kewajiban gitu. Makanya pakainya IS. Ada many di sini, makanya pakainya IS. Kalau nggak ada many, coret di sini, ya udah pakainya Y. Bisa. Oke, halal aja gitu ya. Jadi tergantung dengan konteksnya. Betul sekali. Karena lebih dari satu. Ada IS di sini makanya pakainya many. Kalau pakai much berarti dia untuk hal-hal yang uncountable gitu ya. Oke. Jelas untuk yang ini lose atau will lose, Kak? Lose ya, kehilangan. Karena ini akan terus berjalan. Kan tanggung jawab itu akan terus ada. Bukan adanya di masa yang akan mendatang. Jadi tergantung juga konteksnya. Berarti ini simple present, jatuhnya gitu ya. Oke, ini untuk tipe soal mengenai konteks kalau misalnya dia simple present. Oke, Kak, aku punya penjelasannya lagi untuk apa-apa saja simple present digunakan gitu ya. Iya, penggunaan simple present jika membuat statement yang maknanya adalah general atau umum. Udah ya yang tadi. Iya, enggak pakai because. Ntar tuh kalimat yang because dan because of-nya ntar ada di soal berikut ya. Oke, ntar ya kita bahas ini dulu dikit aja sebelum kelupaan nih. Oke, jadi penggunaan simple present tense tadi, iya, gunanya untuk apa tuh, Kak? Untuk general statement tentang kehidupan kita. Jadi itu harus berulang selalu. Selalu berulang. Nah, to show a pattern of general truth. Jadi kalau misalnya ada tentang kebenaran, iya, pakainya tentang simple present tense. Kalau ada always, usually, often, sometimes, never. Nah, apalagi kata never. Nah, never ini ya erat kaitannya sama present tense. Jadi kalau misalnya ada never, kemungkinan antara present atau present perfect gitu. Oke, gitu ya. Apalagi kalau ada kata nowadays, this day, sama today. Ini udah jelas banget. Udah pasti ini, Kak. Sama believe, think, sama hope. Karena ini merupakan opini atau feeling kita gitu. Ya, jadi penggunaannya untuk hal-hal yang berulang, mengungkapkan kebenaran, dan juga ada beberapa adverb of frequency juga gitu ya. Oke, kita lihat lagi bentar. Nah, ini tadi. Soal because of ada di nomor 3, kita bahas dulu. Yang kedua masih tentang simple present tense. Coba silakan. Oh, SS slide selanjutnya. Bentar ya. Wait a minute. Yang mana? Yang ini. Ya, 1, 2, 3, capture. Ya, 1, 2, 3, capture. Udah, 1, 2, 3, capture. Iya, boleh ya. Sip, untuk yang kedua, iya nanti dibagiin kok, ntar PPT-nya dibagiin ya. Iya, masih tentang simple present tense. Ingat masih tentang simple present tense. Dalam 1 menit dimulai dari sekarang. Iya, simple present tense.
Iya, nanti aku bagiin di aplikasinya ya. Kalau misalnya ketinggalan ntar dibagiin dan juga ntar bisa dilihat ulang nih. Apa-apa aja materinya, apa-apa aja soalnya dan juga jawabannya yang udah kita coret-coret. Ntar recordingnya juga ada nih, di-share ya guys ya. Oke, sip. Udah ya. Oke. Nah, karena maknanya, konteksnya ini adalah simple present tense. Ya, ingat lagi ya, simple present tense. Maka dari itu, ya kalian lihat apa aja yang harus berubah di sini. Ini udah benar. Kalau misalnya ada modals, pakainya should dan act. Ya, udah benar. Should, modals, verb satu. Ya, infinitive verb. Benar, udah, act pakainya gitu. Nah, sama juga dengan kata-kata according. Nah, according to ini guys, dia sepaket. Udah pakai according, udah pasti pakai to. Oke? Pakainya according, jangan to accord. Oke, sip ya. Berdasarkan. Ini salah, yang benar ini. According to. Pasangannya according itu to, jangan according in. Kalau misalnya ada in di sini, ya udah kalian jawab ini yang salah berarti. Karena dia harus pakai to. Karena dia temannya adalah to. Phrasal verb namanya itu. Nama materinya itu ya. Nah, terus tadi kan materinya simple present tense. Maka dari itu, iya ini present continuous karena they are believing. Apa yang mereka percayai, ya udah. Karena sifatnya berupa opini, pendapat, think, percaya, believe. Oke, oleh sebab itu harusnya nggak pakai in, Kak. Dihapusin ini ya. Jadinya believe aja. Maka jawabannya adalah opsi iya, D yang ini tadi ya. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa? Karena konteksnya tadi balik lagi. Iya, orang-orang iya, orang harus berlaku berdasarkan apa? Apa yang mereka percayai. Dia harus bertindak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Ini kan berupa statement yang sifatnya general. Ya, kata aku, orang harus selalu berlaku sesuai dengan apa yang mereka percayai. Kalau misalnya kamu nggak percaya, nggak usah kamu lakukan, nggak usah kamu pilih, gitu ya. Maknanya begitu. Bukan apa yang mereka sedang percayai. Karena percaya itu nggak hanya di waktu tersebut. Bisa aja berulang terus sampai ke depan kan kalian bakal ngelakuin terus. Contoh nih, kalian tipe orang yang percaya bahwa bumi itu bulat. Nah, sampai ke depan-depannya kalian juga masih tetap percaya. Karena udah punya bukti nih di tangan gitu ya. Karena merupakan opini kalian. Gitu. Pakainya simple present tense. Kalau misalnya bentuknya opini, think, atau believe. Ini yang belum di screenshot atau di capture. Boleh, silakan. 1, 2, 3. Capture dulu ya. Iya, dia harus, maknanya di sini harus gitu ya. Harus melakukan. Iya, jadi pakainya should. Kalau misalnya shall itu pakainya I. Iya, kalau misalnya I shall pakainya shall gitu ya. Karena ini people pakainya should act. Memang begitu kalau untuk konteks yang seperti ini gitu guys. Jadi kenapa dia nggak shall Kak? Iya, karena biasanya seperti biasa, ya should itu temannya kalau misalnya people ini kan maknanya general, lebih dari satu, tetapi tampaknya satu. Kalau satu jadinya kan person. Ya. Kalau misalnya diganti, I shall act, I shall go. Saya harus pergi. Iya, maknanya bisa nih. Karena emang penggunaannya untuk untuk subjek saya gitu. We atau we gitu ya. Atau we. Nah, ini gini, penggunaan shall tadi. Kalau should dia tetap walaupun should itu misalnya kalian pakai might itu tetap di past, would juga tetap di past, tetapi kalau misalnya should tetap maknanya temannya kalau di sini untuk mengungkapkan kepercayaan, belief tadi kan, makanya tetap dia ada di present tense, simple present tense.
Karena ada opini tadi, berupa kepercayaannya. Karena kepercayaan itu berlangsung selama-lamanya dan terus berulang gitu guys. Kalau misalnya kita ngebahas tentang kepercayaan. Oke. Jadi kalau misalnya, tahu ya kalau misalnya bedanya shall itu pakai subjeknya I sama we. Kalau should itu bisa. Kalau misalnya orangnya people, government should pakainya, nggak pakai shall. Kalau I atau we baru pakainya shall. Untuk belief tadi, belief, think, atau opini, segala sesuatu yang mengungkapkan ide gagasan kamu, pakainya simple present tense juga. Masuk tadi ya. Oke, next kita ke nomor 3. Nah, tadi penggunaan because of. Ada di sini, apakah udah sesuai atau belum? Bentar, aku drop dulu pollingnya ya. Satu menit dimulai dari sekarang. Silakan dijawab ini apa. Yang tadi, yang awal sekali tadi kita udah ngebahas mengenai because dan because of. Materinya, judul besarnya error recognition atau written expression. Website untuk latihan error recognition. Aku menemukan, bukan menemukan, belum mencari sih lebih tepatnya. Karena biasanya belajarnya pakai, nggak apa-apa ya guys, ini aku sambil ngomong, tweet-tweetan. Nggak apa-apa ya, untuk mempersingkat waktu aja. Nah, untuk bukunya, ebook untuk error recognition, kalian bisa cari di Longman. Longman TOEFL ITP. Untuk contoh-contohnya, kalian bisa cari keyword kata-katanya. Terus structure. Ntar bakalan ada berapa gitu ya? 16 apa 20-an, kalau nggak salah begitu. Untuk masalah structure atau grammar. Untuk e-booknya kalian bisa cari. Ini sudah merajalela ya di internet. Jadi bisa aku akhiri dulu pollingnya ya. Sampai kelupaan tadi. Oke, nah di sini lihat tadi udah dijelasin kalau misalnya because sama because of itu bedanya. Kalau because of itu temannya apa? Because of itu Kak temannya noun atau kata benda. Kata benda. Iya. Sedangkan because temennya apa Kak? Temennya klausa atau subject plus verb. Makanya ini because of plus noun kan ini. Jadinya namanya noun phrase. Ya gitu. Sifatnya noun phrase. Makanya because of berarti di sini udah benar nih Kak. Oke. Terus kita lihat dulu nih. Iya, yang A sama yang B, millions of pounds. Oh, berarti pound sterlingnya banyak banget dong. Kan tebal, bisa dihitung? Iya, bisa. Millions juga termasuk ya, jutaan pound sterling. Iya, lebih dari satu di sini bisa. Dua-duanya berarti benar gitu ya. Oke. Berarti yang salah yang mana? Iya, yang salah yang D. Kenapa Kak salah? Oke, kita lihat di sini. Kalau because of, temannya tadi apa? Noun atau noun phrase ya, atau NP, noun phrase. Noun phrase itu ada yang namanya determiner atau the. Nah, ini namanya determiner nih guys. Artikel, the atau
Ya. Dan juga adjective plus noun. Weather ini kan noun guys, kata benda. Ya, extremize ini apakah kata sifat? Dia kata sifat bukan? Ya bukan Kak. Kenapa bukan? Karena kata sifatnya adalah ekstrim. Ya. Kalian pernah nggak ngeliat film judulnya Extreme Job? Nah, Extreme Job itu baru benar. Extreme Job. Kenapa benar, Kak? Karena ekstrim ini adjektiva atau kata sifat dan job ini adalah noun, maka jadinya noun phrase. Cocok dengan yang mana, Kak? Cocok dengan kata because, kata hubung atau conjunction because of. Setelah because of, kalian bisa because of the beautiful lady, because of the handsome boy. Jadi karena laki-laki yang tampan itu. Boleh, karena kan yang tampan itu kan kata sifat. Lelaki itu kata benda. Jadinya kan noun phrase. Oke, paham ya sejauh ini penggunaan dari because of tadi. Gimana? Udah jelas guys? Untuk yang because of. Coba. Oh iya, biasanya nih Kak, ada yang verb ketiga itu kalau di depan kata benda jadinya malah kata sifat Kak. Nah, kalian lihat lagi. Ada beberapa yang emang masuk nih. Bisa dia jadi kata sifat. Contohnya apa ya? Apa ya bentar dong. Aku pikirin dulu yang bisa. Tapi untuk extremize ini sifatnya dia sebagai verba. Jadi dia beda ya. Beda dari yang biasanya jadi kata sifat. Coba ada ide nggak sih untuk kata sifat yang dari verb ketiga atau past verbnya? Ada nggak? Oh, termasuk tenses apa? Gimana cara ngejawabnya? Oke, kalian lihat nih. Ada kata-kata yang yang menghubungkan kita dengan tenses apa itu. Kalian lihat kalau udah ada have, berarti dia itu verb 3. Temannya lost. Udah benar berarti. Kenapa ini? Iya, karena ini bentuk verb tiganya. Ada kata-kata ST. Ada kata ST. Huruf ST di ujungnya. Kebanyakan gitu. Gimana Kak bisa hafal lost ini itu verb ketiga? Ya, dihafalin gitu ya guys. Karena udah kebiasaan nemu, maka mau nggak mau jadi hafal gitu. Kalau udah kata have, berarti verb 3. Realize. Oke, kayak realize gitu kan. Realize itu kan meyakini. Realize. Iya. Ini juga termasuk ke dalam verba gitu ya. Bentuknya verba. Pokoknya yang ada ee dan juga ada tambahan ed itu juga termasuk ke dalam verba. Pas bentuknya. Kebanyakan, tapi nggak selalu gitu sih. Kalau untuk ini, iya, yang aslinya ekstrim guys. Karena ada judul, nih, kalau misalnya kalian pernah nemu, judul namanya Extreme Job atau Extra. Nah, extra job itu juga termasuk tuh, termasuk ke dalam kata non praise. Kenapa? Ada kata-kata ekstra di situ. Ekstra itu bentuk dari kata sifatnya, extra job, mantap gitu ya. Extraordinary, iya. Extraordinary, you. Ya, itu juga bisa. Extraordinary termasuk kata sifat juga. Dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam kata sifat. Kalau extremize sama ekstrim, kalian lebih familiar yang mana? Extremize atau ekstrim? Biasanya sih lebih familiar ke yang ekstrim gitu ya. Olahraga ekstrim. Ekstrim sport gitu. Jadi gitu ya Kak Ara. Untuk ngebedain yang mana-mana aja, biasanya ujungnya ada id. Ada kata-kata ed itu menandakan dia itu verb. Kebanyakan begitu. Kalau ada to be, nah itu juga menandakan dia verb. Kayak was, auxiliary verb namanya. Was, were, has, have, gitu. Oke, okay. Gimana untuk yang because of plus non phrase? Apakah udah jelas? Atau kalian mau contoh lagi?
According itu tadi berdasarkan. Kalau mau pakai extremize gimana susunan katanya Kak? Kata Kak Real Real Syah Real. Maaf ya Kak. Oke, aku hapus di sini ya. The job pekerjaan itu ekstrim. Extremized job for teenager. Teenager. Oke, kalau misalnya dia pakainya extremize, dia bisa bentuk pasif, bisa juga bentuk aktif. Yang penting ada subjek dan ada verbnya. Job itu diekstrimkan untuk, oh enggak, mengekstrimkan. Intinya berarti berbahaya. Berarti kita balik ya. The teenager jadinya the teenager. The teenager has done misalnya telah melakukan extremizing extreme job has done extreme job. Iya, ini bisa dipakai di sini. Kalau untuk yang ekstrim tadi, telah melakukan pekerjaan yang ekstrim. Simple past atau bentuk past participle dari extremize gitu guys. Atau dia kalau jadi kata benda extremization. Sama aja tuh bentuknya gitu ya. Oke, ada lagi yang lain untuk pertanyaannya. To convert into an extreme form. Berubah ke bentuk yang ekstrim. Oke, ini satu soal terakhir di malam hari ini karena masih ada dua sih sebenarnya. Oke, ini bentuk dari yang tadi to infinitive. Karena device satunya sepertinya sudah hang, jadi silakan kalian baca dulu nanti akan aku langsung aja drop di komen section gitu ya guys jawabannya. Apakah A, B, C atau D gitu. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Aku nggak drop dulu pollingnya ya. Karena iya, sepertinya entar dia menyangkut gitu. Kalau misalnya di relaunch. Bisa nggak? Muncul nggak nih guys? Coba. Soal nomor 4 ya. Jangan nomor yang lain. Muncul. Oh, feedback. Feedback yang mana? Kak, minta dibahas ulang karena nggak paham. Double S millions of pounds. Oh, yang tadi millions of pounds. Oke. Iya, guys. Oke, kita ulang ya. This. Oke. Untuk yang nomor 4 dijawab dulu. Ini ya, nomor 4 ya. Oke.
Sambil aku nungguin kalian menjawab nomor 4, nomor 3-nya aku bahas lagi ya. Kenapa tadi millions of pounds-nya itu, kenapa S-nya double gitu ya tadi. Karena coba kalian lihat, juta ini kan lebih dari 1 million ya jadinya. Iya, million. Oke, lebih dari 1 nih Kak. Makanya pakainya S bisa. Karena dia bukan uncountable guys, dia countable, bisa dihitung. Makanya tetap kita pakainya S di sini di ujungnya. Dan juga pounds, pounds itu bisa dihitung kecuali money nih. Kalau misalnya kalian ngebahas tentang money, nggak ada jumlahnya, nggak ada jutaan, puluhan, ribuan, dia baru pakainya much. Nggak bisa dihitung. Kalau jutaan, ya bisa. Kan bisa dihitung, nolnya ada 6 gitu ya. Makanya pakainya S-nya ada double. Oleh sebab itu, yang A sama yang B ini benar. Pakainya tetap dua-duanya S gitu. Terus kenapa Kak extremize ini pakainya extremize, pakainya ed? Padahal kan biasanya yang ujungnya ed itu kan termasuk ke dalam kata sifat Kak. Nah, tapi untuk bentuk seperti ekstrim ini tadi, ya kata sifatnya adalah ekstrim nih guys, ekstrim. Iya, bentuk bentuk dari ekstrim ini adalah kata sifat. Makanya extremize ini bentuknya apa Kak? Iya, bentuk dari past participle, harusnya dia jadinya verba. Jadi yang tepat harusnya ekstrim dong, gitu. Nah, ini aku hapus nih jadinya ekstrim, harusnya gitu. Harusnya the extreme weather gitu. Kalau misalnya aku kurang yakin deh Kak mengenai extreme weather ini, coba cari di kamus gitu ya. Pasti ada. Extreme weather, extreme job. Jadi bentuk dari adjektifnya adalah extreme. Kenapa harus adjektif, Kak? Iya, karena kita pakainya because of. Tadi seperti yang aku jelaskan di awal, kalau misalnya because of itu adalah kata benda. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pounds, pounds itu apa? Iya, benar, mata uang ya. Pound sterling, mata uang Inggris gitu. Makanya bisa dihitung tuh mata uang. Kayak rupiah aja. Kalian aku kasih uang jutaan. Nah, jutaan tuh seberapa banyak, Kak? Bisa dihitung kan jutaan? Ya paling banyak ya 9.999. Atau 10 juta, atau belasan juta. Bisa kan? Nah, kalau udah 99 juta, Kak, setelahnya, ya berarti masuknya ke ratusan. Otomatis million juga bisa dihitung ya. Million dari apa? Pound sterling gitu, guys. Makanya pakainya pounds. Oke? Okay? Karena dia bisa dihitung pakai S di sini. Pounds itu ya pound sterling tadi guys, mata uang. Uang bentuknya. Jadi jutaan uang pound sterling kalau ditulis lengkap nih. Oh, Kak jadi satu aja layarnya jadi kecil. Oke, sip-sip. Ini udah ya tadi pollingnya. Boleh kita lanjut ke nomor 4 atau masih? Iya, ini hasilnya menunjukkan oh banyak yang ngejawab A. Yang lainnya B, C, D, E lumayan sih. Oke, aku share dulu ya hasilnya. Yang ini gimana? Udah jelas belum nih mengenai yang nomor 3? Udah ya tadi. Karena million tadi bisa dihitung, pounds itu juga bisa dihitung. Karena uang pounds, pound sterling. Atau recehannya disebut dengan penny. Gitu guys. Oke, lanjut lagi yang lain Kak. Nomor 4, kenapa kalian banyak menjawab A? Iya, kita lihat di sini ya. Ada yang namanya verba come. Oke. Nah, verba-verba apa aja yang bisa dipakai untuk to infinitive tadi? Iya, salah satunya adalah come, to come. Kenapa? Karena biasanya kalian pernah nggak dengar orang nyebut coming soon? Kenapa coming soon nggak pakai to come, Kak? To come soon. Iya. Karena emang pasangannya untuk verba come tadi adalah iya, coming. Pakai ing. Jadi pakainya gerund. Gitu. Kalian ingat ya yang biasanya kalian temui di layar-layar televisi atau di film-film. Coming soon kan? Enggak to come soon kan? Iya. Jadinya the assistant, ya asistennya mendengar seseorang, iya, coming up berarti datang. Datang apa? Menaiki tangga. Kenapa Kak tangganya benar?
Ya, karena dia pakai S. Tangga itu kan lebih dari satu, nggak mungkin cuma satu aja, kecuali emang tangganya pendek. Yang namanya tangga pasti lebih dari satu, gitu ya. Kalau cuma satu, namanya tatakan. Oke, stairs udah ya, udah benar nih pakai S di sini. Nah, dan juga felt. Kenapa benar, Kak? Felt. Iya, karena di sini udah pakai heard. Nah, kalau udah pasti heard, iya, dia bakalan pakai felt. Merasa apa dia? Dia merasa ketakutan. Nah, ini tadi contoh dari verb 3 yang bermakna adjektif. Iya. Scare itu pakai id, tapi perannya bukan sebagai verba. Perannya sebagai iya, keterangan bahwa dia takut, kata sifat gitu ya, scare. Beda sama extremize tadi. Kalau extremize itu dia bentuknya sebagai verba, kalau yang ini bentuknya sebagai adjective. Oke. Gimana untuk yang ini? Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pertanyaan berikut? Maaf ya, aku harus split split layar. Oh, masih abu-abu. Bentar, 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 bentar. Layarnya belum, masih abu-abu. Sebentar. Oh, nge-lag ya? Sip, ini. Gimana, masih nge-lag? Atau udah enggak lagi? Oh, udah. Ulang. Nah, ulang ya. Bentar nih, aku ulang lagi. Dia mati ya, guys. Bentar. Wait a minute. Ternyata dari tadi kalian tidak tampak. Bentar ya, maaf ya. So sorry. Iya. Mau aku jelaskan ulang ya dari sini. Oke, udah tampak ya. Sip, udah tayang ya. Nah, jadi tadi kenapa to come up itu salah? Iya, ini jawabannya A ya. Benar. Tadi mayoritas kalian menjawab juga A. Kenapa salah? Karena ada kata-kata coming soon. Iya, akan segera tayang berarti ya. Coming soon, datang segera. Coming pakainya gerund. Oh, berarti verba yang bentuknya come temannya ing, bukan to gitu. Sehingga kata to di sini itu salah letaknya. Karena kita nyari error recognition, jawabannya adalah A gitu ya. Nah, terus kenapa stairs itu benar, Kak? Ya karena dia tangga. Stairs itu kan tangga. Tangga lebih dari satu. Makanya pakainya S. Stairs. Oke? Dan juga kenapa felt itu benar, Kak? Felt itu merasakan. Dia verba. Bentuknya apa? Bentuknya pas. Verba bentuknya kedua. Berarti pas. Scare itu, kenapa benar Kak? Scare. Ada dua verba dong. Kan kata kakak yang ditambahin id itu termasuk ke dalam verba. Enggak selalu. Nah, contohnya yang ini. Di sini scare itu artinya takut. Maka dari itu jawabannya adalah sebagai adjektif. Merasa apa dia? Merasa takut atau ketakutan. Oke, merasa ketakutan. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah A, yakni to come. Harusnya apa? Someone coming. Karena apa? Come itu harus dibarengi dengan gerund gitu. Gimana untuk yang ini? Apakah udah paham? Iya, kalau ada to come, jelas salah ya. Karena come itu temannya incoming. Kecuali like guys. Ingat kalau like, iya, like itu bisa jadi to like atau liking, tergantung dari konteksnya. Bisa dia dipakai dua-duanya. Oke? Okay? Kayak love juga, loving bisa, to love bisa. Oke, okay? Makanya ada judul lagu Somebody to Love. Benar, boleh itu. Juga loving you, boleh. Kalau misalnya kalian mau bikin judul lagu loving you, boleh. Pakai in, gerund jadi subjek. Kalau somebody to love juga aslinya halal. Karena to love dan juga loving itu sama-sama boleh dipakai keduanya. Kecuali to come ya. Kalau to come itu enggak, bukan pasangannya to come, tapi pasangannya coming. Ingat tadi kata coming soon tadi. Gimana untuk yang hari ini?
Kenapa felt bukan feel? Karena dia pas ya, benar. Karena di awal udah pakai heard tadi gitu ya. Heard itu masa lalu, masa lampau. Iya, maaf kalau benar. Iya, nggak apa-apa kalau benar, Kak. Oke. Jawabannya C, kok bisa verb to, Kak? Bukannya nggak ada tanda-tanda pas. Itu yang heard tadi itu apa? Dia mendengar. Seseorang datang, lewat tangga, naik ke atas. Nah, jadi dia ngerasa takut. Siapa dia? Asistennya yang ngerasa takut gitu ya. Makanya dia bisa benar verb to. Gitu ya, Kak Ananta. Satu soal lagi, bahas aja Kak Nanggung. Udah ya, Kak Ananta gimana? Heard tadi di awal. Iya benar, Kak Michael. Thank you for answer. Mana layarnya? Udah ada lagi yang lain paham bisa? Oke, satu soal lagi ya. Bentar. Untuk penutup kita di hari ini. Semoga kali ini dia udah bisa bersahabat. Oke, sekarang ini temanya countable dan uncountable. Lupa aku namain guys. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, sip. Yang manakah jawabannya? Kalian baca dulu dan akan aku drop dulu pollingnya. Maaf ya, kalau misalnya layarnya harus berbagi menjadi 4. Oke, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, gimana? Udah ya guys? Udah. Oke. Nah, jadi untuk jawaban yang ini, kebanyakan menjawab, oh sama rata A, B, C-nya persaingan sengit ya. Oke, aku tampilkan dulu untuk jawaban yang ini. Jawabannya adalah a number of people claiming unemployment benefit has risen sharply. Menanjak secara tajam, melonjak. Rise itu kan menanjak. Bahasa lainnya terbit. Iya, meningkat. Sama aja ya. Secara tajam. Meningkat secara tajam. Ini udah verb 3. Verb ketiga. Oke. Okay. Present participle. Present perfect. Iya. Unemployment benefit has risen sharply this month. Oke, ini benar. Kenapa benar? Karena meningkat secara tajam udah benar. Cuma kalian harus lihat, ini apa number the number. Ingat, kalau misalnya the number, ya, the number dia sedikit. Kalau number, dia berarti banyak. Nah, oke. Dalam konteks ini, berarti yang harus dipakai yang mana? Apakah yang jamak atau yang the number? Iya, yang harus dipakai adalah yang the. Nggak gerak. Oke. Bentar, aku hentiin dulu ya. Oke, ini udah tampil ya. The number itu sedikit, a number itu banyak. The number sedikit, a number itu banyak. Maka daripada itu,
Ini singular, ini plural, bahasanya gitu. Atau jamak. Iya. Artinya nih apa nih? Banyak orang, sejumlah orang gitu. Sejumlah. Iya, sejumlah orang. Sejumlah orang mengeklaim, mempunyai klaim, mengeklaim, iya, unemployment, orang yang tidak lagi bekerja, manfaat orang yang nggak lagi bekerja, meningkat secara tajam. Unemployment meningkat secara tajam this month. Sharply ini merupakan adverb, jadi dia benar. Berarti C dan D otomatis bukan jawabannya. Antara A sama B. Oke, di sini yang manakah yang merupakan verba? Kita tandai dulu ya. Aku tandai dulu yang manakah verbanya. Verbanya yang ini nih, Kak. Ini merupakan verba. Nah, verba. Berarti sebelum verba dia adalah apa nih? Subjek kan? Biru lah. Ini merupakan subjek sampai sini. Iya, dia subjek. Kalau subjek boleh nggak Kak pakainya claiming? Iya boleh. Halal ya pakai claiming tadi. Karena apa? Karena gerund tadi atau to infinitive bisa dijadikan subjek untuk menjelaskan siapa? Kavania, maaf, Menjelaskan. layarnya tidak gerak. Oh, layarnya nggak gerak. Bentar Kak. Wait a minute ya. Enggak tampil coretannya. Oke, thank you. Aku share screen ulang ya. Oke, sip. Mohon maaf nambah sesi kalian ya guys untuk di malam ini. Ini soal terakhir kita. Oke, semoga aja cepat berakhir bentar lagi. Ya, sekarang udah terlihat ya. Aman ya guys? Oke? Ya, aman ya. Nah, di sini yang manakah yang merupakan verbanya? Yang ini. Verba. Verb. Oke. Dari mana Kak taunya? Karena udah benar. Has risen. Iya. Verbnya apa? Present perfect gitu ya. Oke, berarti sebelum verb ada ini dong Kak, ada subjek. Oh, yang mana Kak subjeknya? Ya, dari sini sampai ke ujung. Iya, subjeknya. Jadi yang mana yang salah nih Kak? Has risen udah benar nih. Iya, opsi C-nya udah benar. D-nya juga udah benar. Kenapa? Karena meningkat secara apa? Secara tajam. Iya, meningkat secara tajam. Kalau claiming benar apa salah, Kak? Oh, balik lagi ke yang tadi. Kalau misalnya dia gerund, dia bisa menjelaskan apa? Menjelaskan si a number of people tadi. Nah, sehingga yang salah yang mana nih, Kak? Kok C, D, dan B benar? Iya, benar nih. Yang salah berarti yang a number. Kenapa a number salah? Ya, harusnya kita pakai the number karena sejumlah. Maknanya kan gitu. Sejumlah. Sejumlah orang mengeklaim ya unemployment benefit, ya manfaat dari unemployment tadi meningkat secara tajam pada apa? Bulan ini gitu. Ini keterangannya. Nggak usah kita peduliin. Oke, jadi harusnya jawaban yang benar adalah yang menjawab A tadi ya. Kenapa A? Karena E ini untuk menunjukkan dia plural guys. Lebih dari satu. Makanya kalau ini E harusnya dia pakai have di sini ya. Have risen. Sementara itu di sini maknanya adalah single gitu. Maknanya single. Makanya dia tetap pakainya has risen sharply. Sejumlah orang berpendapat ya mengeklaim benefitnya kan satu, kecuali ada S di sini Kak. Kalau pakai S baru ininya benar. Tapi karena benefitnya cuma benefit aja, nggak pakai benefit-benefit. Oh, jadi tetap jawabannya adalah D. Jadi yang benar adalah
The number of people claiming unemployment benefit has risen sharply this month. Gitu. Oke, aku hentikan dulu share screen-nya untuk yang ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan ke depannya, atau Kak, lain kali kamu pakai laptop aja. Itu juga bisa dimasukin ya. Banyak masukan. Thank you guys. Untuk link masukannya bisa kalian temukan di mana di sini. Aku share dulu ya. Terima kasih udah hadir di 2 sesi. Semoga kalian gak burn out walaupun materi ini memusingkan. Gimana yang salah yang A atau yang B? Yang salah yang A ya. Harusnya the number ya, the number of people complaining unemployment benefit has risen. Kak, tahu urutan adverb, adjective, verb, dan noun yang mana duluan? Oke, kalau untuk itu kita lihat aja kata dasarnya. Oke, yang paling mudah dibedain itu adalah verb, karena dia ada penggunaan has, have, were, was, am, is, are. Itu ciri-ciri dari verb. Nah, untuk yang lain, sebelum verb berarti adalah subjek untuk kalimat aktif ya guys. Kalau misalnya kalimatnya kalimat interrogatif ya udah beda lagi berarti. Letak verbnya di depan. Iya, kenapa tadi numbernya salah? Tadi Kak Bibi. Tadi kata Kak Bibi, number itu benar Kak. Oh, harusnya have reason. Nah, karena benefits-nya tuh nggak pakai S. Iya, dia harusnya kalau misalnya number banyak kan, iya pakainya benefits. A number of people, apa tadi? Complaining unemployment benefits. Nah, kalau itu baru kita bisa pakai gitu. Bisa nggak Kak C yang salah diganti ke have reason? A number have reason jadinya bisa, tapi benefits-nya harus ditambahin S. Jadinya benefits, unemployment benefits, have reason. Nah, itu baru benar. Balik lagi ke yang sebelumnya, number-nya harus jamak berarti plural ditambahin S di benefits-nya. Jadi bisa baru jawabannya C. Kalau misalnya tetap kayak yang tadi benefit aja, walaupun dia ngebahas people complaining tadi, tetap aja jawabannya jadi D gitu. Karena benefitnya satu cuma benefit aja tadi gitu ya Kak Maya. Iya untuk Kak Dea tadi urutannya bukan ke subjek. Oh urutannya. Kalau misalnya adverb itu ada lilinya gitu. Terus kalau misalnya non phrase atau kata benda itu biasanya contoh rambut hitam kan black hair. Black itu kan kata sifat nih. Black dulu. Berarti adjektif dulu baru hair. Hair itu kata benda. Jadi adjektif dulu baru noun. Oke, gitu ya Kak Dea. Ini kapan mulainya Kak? Udah habis. Besok live lagi enggak? Live lagi tapi subtestnya yang lain ya. Bersama kakak yang lainnya. Verbnya benefit. Enggak benefit. Benefit itu kata kata benda ya. Iya, karena benefitnya nggak digaris, jadi benefitnya udah pasti benar. Benefitnya cuma satu doang, nggak pakai S. Makanya dia pakainya the number, bukan a number. Kalau benefitnya pakai S, baru bisa jadi a number ya. Tapi kan benefit masuk ke dalam subjek. Iya, benar. Iya, tapi kan satu. Coba bananas dengan banana. Yang mana? Yang dua. Iya, bananas kan yang lebih dari satu. Nah, kalau misalnya bananas berarti pakainya baru pakai the number. Tapi kalau misalnya banana aja pakainya the number. Boleh yang mau left silakan left ya guys ya. Thank you guys. Untuk ini feedbacknya silakan. Terima kasih sudah hadir di malam ini. See you guys. Sampai bertemu di hari-hari ke depannya. Terima kasih sudah hadir di hidupku.
Iya, untuk masukan, kritik, dan saran silakan. Oh, salah ini kenapa aku forwardnya ke Kak Bibi. Nah, ini dia guys. Untuk link, masukan, dan saran dan kritik silakan. Rating juga boleh. Thank you ya.